Mari kita bedah satu mahakarya kesederhanaan dari Grammarly. Di tengah lautan kotak masuk yang bising dengan teriakan diskon dan clickbait yang menyilaukan mata, Grammarly justru menang telak hanya dengan satu baris kalimat pendek. Hey, ready to improve your writing today? Secara arsitektur komunikasi, ini adalah sebuah desain copywriting yang sangat presisi dan efisien. Kalimat ini tidak mencoba berjualan fitur premium secara agresif. Ia justru menyapa audiens seolah-olah sebagai seorang mentor pribadi yang peduli pada perkembangan mereka. Kesederhanaan yang sangat relevan dan personal inilah yang meretas psikologi pembaca, menghasilkan lonjakan open rate yang fantastis dan menjaga engagement tetap stabil dari waktu ke waktu. Studi kasus Grammarly ini memberikan satu tamparan keras bagi kita para perancang kampanye digital. Terkadang, senjata paling mematikan untuk membongkar pertahanan audiens bukanlah ornamen visual yang rumit atau trik hard selling murahan, melainkan empati otentik yang dibungkus dalam kejelasan pesan. Di tengah gempuran pasar yang seringkali dikuasai oleh produk makanan ultra proses, mengkampanyekan alternatif camilan sehat menuntut lebih dari sekadar narasi edukasi. Ia membutuhkan arsitektur promosi yang berani dan frontal. Perhatikan baris subjeknya. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi. Ia langsung menembak kebutuhan audiens dan menjanjikan solusi instan berbalut diskon. Saat audiens membuka email tersebut, mereka langsung dihantam oleh pembukaan yang tanpa kompromi menuju ke inti penawaran. Namun, kejeniusan sesungguhnya terletak pada manipulasi psikologis di bagian tenggat waktu. Diskon 50% itu dicekik oleh urgensi absolut, hanya sampai jam 23.59 malam ini. Kepanikan ini kemudian dikunci tanpa ampun oleh sebuah tombol call to action yang lugas dan egois. Beli sekarang. Hasil akhirnya tidak bisa berbohong. Lonjakan click-through rate yang drastis ini membuktikan bahwa kampanye produk sesehat apapun tetap wajib dirakit dengan ketajaman copywriting dan hierarki visual yang memaksa jari audiens mengeksekusi konversi dalam hitungan detik. Mari kita tarik napas sejenak dan memusatkan perhatian pada layar ini sebagai konstelasi utama dari ekosistem yang sedang kita bangun. Kita telah membedah secara mendalam bagaimana anatomi ketiga pilar ini bekerja. Newsletter sebagai instrumen nurturing untuk menanamkan wibawa dan mengedukasi audiens secara perlahan. Email promosi sebagai mesin konversi taktis yang dirancang brutal untuk mencetak penjualan instan, serta email transaksional sebagai benteng kepercayaan yang merawat rasa aman pasca pembelian. Namun, mengapa pemahaman akan arsitektur ketiganya menjadi titik transisi yang sangat krusial? Karena sehebat apapun hierarki tata letak visual yang kita desain, semuanya akan mati rasa tanpa nyawa dari kata-kata. Memahami peran psikologis dari ketiga jenis email ini adalah fondasi absolut sebelum kita melangkah lebih jauh. Setelah ini, kita akan masuk ke medan pertempuran sesungguhnya, membongkar teknik penulisan atau copywriting yang mematikan. Kita akan belajar bagaimana meracik kalimat yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi memiliki daya presisi untuk mengeksekusi tujuan dari masing-masing kanvas, entah itu untuk memelihara relasi, memicu klik konversi instan, maupun mengunci loyalitas pelanggan. Perhatikan dua angka mutlak di layar ini. Ini adalah realitas brutal dari medan perang kotak masuk. Sebuah subject line atau baris subjek bukanlah sekadar teks pelengkap. Ia adalah gerbang utama penentu hidup dan matinya seluruh kampanye digital yang sudah kita susun berhari-hari. Data dengan kejam menunjukkan bahwa 47% audiens memutuskan untuk membuka email Anda hanya karena baris subjeknya berhasil memicu rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Namun, bersiaplah untuk patah hati pada angka kedua, 69% audiens akan mengeksekusi mati email Anda, langsung membuangnya ke keranjang sampah tanpa ampun. Jika subjek lainnya membosankan, kaku, atau terlihat seperti promosi murahan. Kesimpulannya sangat jelas. Sehebat apapun tata letak visual yang kita desain di dalam email dan sekuat apapun penawaran diskon yang kita berikan, semuanya akan hangus menjadi nol jika kita gagal meretas psikologi pembaca di satu baris pertama ini. Disinilah copywriting bukan lagi sekadar seni merangkai kata, melainkan ujung tombak pertahanan pertama yang memaksa mata audiens berhenti dan jari mereka menekan klik. Menguasai arsitektur baris subjek ini ibarat memegang kode rahasia untuk membongkar brankas perhatian audiens. Pertama, aturan mutlaknya adalah efisiensi ruang, singkat.
Batasi teks maksimal 40 hingga 50 karakter. Mengapa? Karena sebagian besar audiens membaca melalui layar ponsel. Kalimat yang terlalu panjang akan terpotong sistem dan seketika kehilangan taring ketajamannya. Kedua, bikin penasaran. Jangan pernah membeberkan semua jawaban di depan pintu. Rancang sebuah celah psikologis yang memprovokasi rasa ingin tahu, memaksa audiens masuk ke dalam untuk mencari tahu kelanjutannya. Ketiga, suntikan urgensi atau manfaat. Berikan mereka sebuah alasan yang egois dan mendesak. Mengapa mereka harus menghentikan aktivitasnya dan mengeklik email Anda detik ini juga? Keempat, buatlah terasa personal. Menyebut nama pelanggan di tengah tumpukan pesan robotik akan meruntuhkan dinding korporat dan menciptakan ilusi percakapan empat mata yang eksklusif. Kelima, manfaatkan emoji secara strategis. Di tengah lautan teks hitam putih yang membosankan, satu sentuhan piktogram yang relevan bisa menjadi suar visual yang membuat pesan Anda langsung menonjol. Sebagai penutup di layar ini, patrikan fakta ini di benak kita. Subjek line bukanlah sekadar ornamen pelengkap. Ia adalah hakim tunggal penentu hidup dan matinya kampanye email kita. Gagal meretas perhatian di satu baris ini, maka seluruh desain tata letak dan penawaran brilian yang sudah kita susun di dalamnya hanya akan membusuk menjadi artefak digital yang tak pernah tersentuh. Kita memiliki 4 formula utama yang bisa langsung dieksekusi di lapangan. Pertama, urgensi atau urgensi. Diskon 50% cuman buat hari ini. Ini bukan sekadar informasi diskon, melainkan sebuah ancaman halus yang memicu kepanikan psikologis agar audiens segera bertindak sebelum waktu habis. Kedua, personal touch. Di tengah lautan spam robotik, menyisipkan nama pelanggan di baris subjek adalah taktik empati yang seketika meruntuhkan jarak antara jenama korporat dan manusia. Ketiga, bikin penasaran. Melempar pertanyaan menggantung akan menciptakan celah informasi di otak audiens yang hanya bisa ditutup dengan satu cara, mengeklik email tersebut. Keempat, value jelas. Menyajikan janji edukasi yang transparan dan terstruktur membuktikan bahwa kita menghargai waktu audiens. Namun, perhatikan peringatan keras di bagian bawah layar. Sehebat apapun racikan copywriting kita, jangan pernah melacurkan kredibilitas jenama dengan jebakan clickbait murahan yang berlebihan. Hindari baris subjek yang terlalu panjang hingga terpotong oleh layar ponsel, dan hentikan kebiasaan menggunakan huruf kapital semua. Menggunakan kapitalisasi penuh bukanlah taktik penekanan, itu sama saja dengan berteriak tepat di wajah audiens di dalam ruang privat mereka. Keseimbangan antara memprovokasi rasa ingin tahu dan menjaga etika komunikasi inilah yang akan memisahkan pemasar profesional dari sekadar penyebar spam.